Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk teman-teman yang ingin menonton, alangkah baiknya teman-teman bisa like, comment, and subscribe channel ini ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan makalah dari manajemen sumber daya manusia yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Hanif Ramdhani Prasetyo, dan rekan saya Krisna Mukti Aji Wijaya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang apa itu manajemen sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia terdiri dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen adalah seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Mary Parker Follett, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan. Fungsi perencanaan manajemen sumber daya manusia adalah upaya sadar dalam pengambilan keputusan yang sudah diperhitungkan dengan matang mengenai hal apa saja yang akan dilakukan di masa yang akan datang oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. 2. Rekrutmen. Silverton menyatakan bahwa rekrutmen adalah sebuah proses penarikan kandidat untuk mengisi posisi yang kosong dalam organisasi. Perekrutan yang efektif akan memberikan peluang kerja kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi dan spesifikasi dari pekerjaan. 3. Seleksi. Seleksi tenaga kerja merupakan proses untuk menemukan tenaga kerja yang sesuai dan tepat dari sekian kandidat yang tersedia. Tahap pertama yang diperlukan setelah menerima surat lamaran adalah mempelajari riwayat hidup para pelamar kerjanya. Kemudian, dari riwayat hidup dilakukan penyaringan antara pelamar kerja yang telah terpilih dipanggil untuk diuji, baik tertulis, wawancara, ataupun proses uji seleksi yang lain. 4. Orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Pelatihan atau training adalah proses pembelajaran yang melibatkan perolehan suatu keahlian, peraturan, konsep, maupun sikap supaya kinerja pegawai meningkat. 5. Evaluasi kinerja. Fungsi evaluasi dan fungsi monitoring adalah berbeda dan terkadang sulit dipisahkan. Dalam penyusunan sebuah sistem dan pembagian tugas, fungsi dan pembagian peran kadangkala tak semestinya perlu dipisahkan secara nyata. 6. Kompensasi. Fungsi kompensasi adalah pemberian balas jasa secara langsung atau tidak langsung yang berbentuk uang ataupun barang kepada tenaga kerja atau karyawan sebagai bentuk imbalan jasa dari perusahaan. Prinsip dari kompensasi ialah adil serta layak menyesuaikan dengan tanggung jawab tenaga kerja dan prestasinya. 7. Pengintegrasian. Pengintegrasian merupakan aktivitas untuk menyatukan antara kepentingan perusahaan dengan kebutuhan para karyawan sehingga menciptakan kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. 8. Pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan adalah aktivitas untuk memelihara atau bahkan meningkatkan kondisi mental, fisik, dan loyalitas pekerja supaya tercipta adanya kerjasama yang panjang. 9. Pemberhentian atau pemutusan hubungan pekerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja perusahaan dengan tenaga kerja yang disebabkan oleh suatu hal yang mengakibatkan hak dan kewajiban akhir antara pemberi kerja, perusahaan, dengan tenaga kerja atau karyawan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh
rekan saya, yaitu kepada Saudara Krisna Mukti Aji Wijaya. Ya, terima kasih Saudara Hanif telah menjelaskan. Sekarang giliran saya untuk menjelaskan peranan manajemen sumber daya manusia. Buku Manajemen Sumber Daya Manusia dikatakan memiliki peranan antara lain: 1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, dan job recruitment. 2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right man in the right place and the right man in the right job. 3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. 4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. 5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan kita pada khususnya. 6. Monitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balance perusahaan sejenis. 7. Monitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 8. Melaksanakan pendidikan, latihan, penilaian, presentasi karyawan. 9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. 10. Mengatur pensiunan, pemberhentian, dan pesangon. Ruang lingkup kegiatan manajemen sumber daya manusia. Model manajemen sumber daya manusia yang dikembangkan oleh American Society for Training and Development atau ASTD mengintegrasikan 9 area atau ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkupnya meliputi pelatihan dan pengembangan organisasi, desain organisasi atau pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, seleksi dan penempatan staf, sistem penelitian dan informasi pegawaian, kompensasi atau manfaat, bantuan karyawan, hubungan serikat pekerjaan atau buruh. Kesimpulan, manajemen sumber daya manusia adalah cara pendekatan terhadap manajemen manusia. Pendekatan terhadap manajemen manusia tersebut didasarkan pada nilai manusia dalam hubungan dengan organisasi. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi. Di samping itu, efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh manajemen manusia. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.